Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali malam ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan keadaan kita ini dicatat oleh Allah sebagai bagian amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita masih dalam bab tentang masalah suhud ya, masalah menahan lapar dan sebagainya. Hadis yang ke-25 dari sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla bin nasi yakhirru rijalun min qamatihim fi shalah min al-khassas wa hum ashabus suffah hatta yaqulu al-a'rab ha'ula'i majaninun fa idza shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa ilaihi فقال لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وقال حديث صحيح. Dari Fadlah bin Ubaid atau Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah SAW mengimami sholat, sering ada banyak yang jatuh tersungkur dalam sholat karena lapar. Yakhirru rijalun min qamati bis sholat adalah khusus karena saking laparnya semabuk
Nah, siapa mereka itu yang suka sholat seperti itu? Wahum ashabus suffah. Mereka itu adalah ashabus suffah, orang-orang yang tinggal di pelataran rumah Rasulullah, jadi sebelah utara rumah Rasulullah, belakangnya masjid. Masjid misalnya di samping masjid itu ada gantungan gitu. Nah, di situ mereka hari-hari karena memang tidak punya rumah dan keluarga atau keluarganya jauh. Sampai-sampai hatta yakul Arab, orang-orang Arab Badui. Arab itu al-Arab, orang Arab gunung yang kerjanya jadi mereka itu bergila. Rasulullah SAW itu sorfa ilaihi. Nah, sudah selesai sholat, dia mendekati mereka dan bersabda, ya, oleh pada bid'ah tadi mendekati. Faqala law ta'lamuna ma lakum 'inda Allah. Seandainya kalian tahu pahala yang telah disediakan Allah, ya, maka an tazdadu faqatan wa hajatan. Seandainya kalian tahu apa yang ada disediakan Allah, niscaya kalian akan meningkatkan kemiskinan dan kelaparan. Nah, ini tambah didukung oleh Rasul. Artinya Rasulullah sangat simpati dan empati kepada orang-orang yang menahan lapar karena ya, puasa misalnya, kalau nggak adanya. Tapi itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tinggi nilainya, karena orang yang menahan lapar tadi itu dia enggan untuk meminta-minta kepada orang lain, tapi dia menahan dirinya sehingga dia lapar. Di hadapan Allah. Keluar dari rumah sambil megang gandeng tangannya Abdullah Al-Ghifari. Lalu Rasulullah SAW ya, ketika keluar rumah tadi itu ada seseorang yang mendekat kepada Rasulullah menanyakan tentang satu hal yang terkait dengan persoalan yaumul hisab. Bila Rasulullah SAW berikan penjelasan kepada Mudzar ya, mengenai keadaan hisab nanti itu, dan orang bertanya,
Bagaimana, apakah nanti kami ini akan mendapatkan kemudahan di dalam hisab? Karena ceritanya ketika keluar tadi itu sambil melihat gunung ini ya, gunung yang menanjak. Rasul mengatakan kepada Buddha, wahai Buddha, bahwa sesungguhnya kalian ini akan melalui satu tanjakan yang tinggi, dan ada orang-orang yang bisa menaiki tanjakan itu dengan mudah, ringan. Ada juga yang berat. Nah, kalau saya ini nanti gimana ya Rasulullah, kira-kira? Ditanya oleh Rasul, apakah kamu punya makanan atau persediaan makan untuk hari ini? Ya Rasulullah. Nah, untuk hari besok? Nah, ya juga. Nah, untuk hari esok saya sudah lihatnya, hari yang ketiga. Bagaimana? Rasul mengatakan, seandainya engkau mempunyai persediaan makan pada hari yang ketiga, maka waktu dengan bersekolah, ya, kamu masuk dalam kategori orang yang berat. Artinya bebannya berat, karena nanjak itu mesti kalau bawa beban seperti orang yang naik gunung. Kalau bawahnya berat, rangsel, ya, itu nanjaknya bisa mes-mesan, ya itu. Tapi kalau dia nggak bawa apa-apa, dia naiknya ringan, terus langsung. Nah, Rasul mengatakan bahwa seandainya kamu punya persediaan yang hari ketiganya, itu pun kamu sudah termasuk minal muthqalin, orang yang berat ketika menanya. Gambaran artinya apa? Hisabnya seseorang nanti itu semakin banyak harta yang dimiliki, semakin lama hisab, semakin berat ya. Ibarat tadi orang menanjak, dia berat, ngos-ngosan karena bebannya berat. Makanya hadis mengatakan tadi, "Lau ta'lamuna ma lakum indallahi ta'ala la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajatan." Jadi seandainya kalian mengetahui apa yang sudah disediakan di sisi Allah, maka kamu lebih senang, ya, kalau kamu menambah, ya, lapar, nambah, meningkatkan miskin, ya, dan kelaparan. Jadi lebih senang miskin, karena dengan kemiskinan tadi itu orang lebih banyak ingat kepada Allah. Kalau orang kaya, orang serba cukup, itu biasanya ingatnya kepada Allah kurang, tawakalnya kepada Allah kurang. Yang ada apa? Membanggakan dan mengandalkan apa yang dimiliki untuk hidup hari esok, ya kan? Ya, coba ibu punya beras 10 kilo itu, nah, dengan yang setiap hari hanya nempur sekilo gitu, itu harapannya kepada Allah, ingatnya kepada Allah. Lebih banyak orang yang setiap hari nempur, dia mikir, ya Allah bisa apa yang makan. Nah, ya kan? Tapi kalau ada orang sudah belanja bulanan atau bulan, wah, itu tenang aja, suruh gitu, sholatnya habis sholat langsung belanjing,
kadang sholatnya cepet-cepet, ingatnya kepada Allah sih. Tapi kalau tadi kurang sholat, malam hari bangun mohon kepada Allah, ya Allah, dan kemudahan rezeki hari ini. Jadi lebih banyak tawakal kepada Allah. Pernah saya sampaikan hadis tentang bagaimana tawakalnya seekor burung. Kata Rasulullah dalam hadisnya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama tuzaqqut thair." Taghdu khimasun wa taruhu bitana. Seandainya kamu benar-benar tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, dan tawakal haqqa tawakkuli, artinya kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kamu akan mendapatkan rezeki dari Allah. Razaqakum, kamu akan dapat rezeki. Ya, seperti seekor burung yang pagi hari dia terbang dalam keadaan perut kosong, di sore hari dia sampai di sarangnya dalam keadaan perut kenyang. Ya, itu burung. Kambing itu tahu mana ada kambing yang bawa karung, ya, ada yang suka, nggak ada. Nah, yang bawa karung siapa? Manusia. Ya, bawa karung. Datang kalau ada bagian sembako perempuan. Apalagi bagian daging kurban nanti juga mudah dapat bilang belum dapat. Tadi lewat sana, nanti lewat sana. Habis dari wajib lari ke rukun Islam. Habis dari Islam lari ke Al-Mughfirah. Oh, situ maka surat lagi lari ke Imam Bonjol. Padahal udah dapat di sini, dapat di sana. Bilang, "Bung, sudah dapat belum?" "Belum." Ya. Buru-buru dapat Pak, katanya. Dari tadi saya tidak dapat, katanya. Nggak dapat yang kelima, katanya. Itu manusia. Kalau burung enggak, artinya dia sudah cukup besok enggak. Nah, itu. Maka burung hidupnya tenang aja, enjoy. Coba bisa nggak kita tawakal seperti tawakalnya burung? Nggak ngeluh. Nah, manusia kebanyakan ngeluhnya itu saja gitu. Ya, kalau kasih belanja suami aja ngomongnya apa? Kuriki, ngomong kuriki itu mah berapanya kurang, kuriki terus. Nah, itu makanya ketika Rasulullah Mi'raj itu melihat neraka itu di sana sama Jibril tanya, Rasulullah kaget, "Hai Jibril, kenapa itu kok di neraka banyak sekali perempuan? Apakah mereka nggak rajin sholat?" "Bukan, mereka rajin sholat, mereka rajin puasa, ya, mereka bahkan sholat rajin, tapi kenapa mereka banyak masuk neraka?" "Oh, karena mereka itu kurang terima kasih, kurang syukur atas pemberian dari suaminya." Oh gitu. Jadi itu memang kebanyakan masalah sebab itu bukan karena mereka nggak sholat rajin, ya, bahkan sholat puasa Senin Kamis, ya, sholat mau sholat puasa. Tapi tadi suruh mencapai matur nuwun Mas, ngapun, apa namanya? Matur nuwun Mas itu coba mau mana?
ya orang laki itu. Kalau istrinya dikasih, kemudian dia bilang, terima kasih mas, mudah-mudahan ini diberkahi Allah. Wah, subhanallah, besok semangat lagi kerjanya. Tapi kalau dikasih dari koko ringki, memang punya simpanan lagi yang mana? Itu banyak pengalaman. Enggak, istri saya kasih duit, dia bisa jadi sendiri. Senang banget saya kasih duitnya. Pak Ustadz tanya ini Pak, kebagian nanti yang saya tanyakan itu saya misalkan tuh Pak ya, orang yang mungkin kurang lah tanya seperti yang Bapak sampaikan tadi, karena dia itu punya tanggung jawab untuk menafkahi anak istri sehingga dia sampai lupa untuk ibadahnya. Itu gimana Pak Ustadz? Nah itu juga tidak benar. Artinya dia tadi orang tawakal kepada Allah, karena dia mengandalkan kemampuan dirinya sendiri untuk mencari rezeki tadi itu, sehingga dia lupa kepada Allah. Padahal Allah telah memberikan kemudahan dengan dia kata Rasulullah itu, dia perbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Itu yang sering saya sampaikan. Ini saya pakai diri dengan supaya sugestinya tinggi. Kalimat dalam surah At-Talaq ayat yang kedua, akhir surah At-Talaq yang kedua itu, dan ayat awal yang ketiga itu, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Ini ayat janji Allah ini gak mungkin janji Allah itu meleset, gak mungkin Allah itu mengingkari janjinya. Kata Allah apa? Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dan bahkan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, cuma persoalannya banyak orang kemudian mengandalkan kekuatan badannya untuk mendapatkan rezeki dari itu, padahal yang rezeki itu Allah. Maka dalam suatu Tuhan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ya, perintahkanlah keluargamu, sebenarnya istrimu ya, namanya ahlaka bis-sholati, untuk menjalankan sholat, ya, menegakkan sholat, ya, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu dalam melaksanakannya. Sabar dalam melaksanakan sholat, dan juga sabar menyuruh keluarganya supaya sholat. Kenapa? Biasanya orang yang malas sholat kalau disuruh itu marah. Kadang-kadang suaminya ngingetin, bu, udah sholat belum? Ya, sudah sholat belum? Belum. Bu, sholat, kerjaan belum selesai. Jawabnya macam-macam. Ya, yang situ mainan agak aja, belum tinggal makan. Tuh dia tuh banyak cucian, piring kotor semua itu. Ya. Jadi jawabnya lebih banyak daripada ngomongnya. Suaminya cuma bilang, nanya, udah sholat belum? Bu, jawabnya trending. Itu ya gitu. Kata suami, sabar, ya, harus sabar, suruh sabar suaminya ya, yang begitu, jadi sabar. Nah, itu janji Allah seperti itu. Maka suruh sabar, wastabir 'alaiha,
La nas'aluka rizqan, saya tidak minta rezeki kepadamu, tapi nahnu narzuquka, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Jadi Allah nggak minta rezeki karena kita yang diberi rezeki oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaqda'aha kullun fi kitabin mubin. Ya. Dan tidaklah sesuatu yang melata di bumi ini melainkan Allah yang memberi rezekinya, dan Allah tahu tentang tempat persembunyian. Wa ya'lamu mustaqarraha, di mana tempat rezekinya itu Allah tahu. Semua itu kasih rezeki oleh Allah. Kadang-kadang kemana dari sana kemari, semua tahu-tahu ada kecoa dibunuh sama tuan rumahnya. Nah, atau dia kadang-kadang guling sendiri, terletak begini, lama-lama mati, dikeroyok sama semut, digotong. Siapa yang masih asli semut? Betul kecoa mati jadi makanan semut. Cecak gitu kan, ya, tawakalnya tinggi itu cecak. Makanya kemarin saya jelaskan, kalau melihat nyanyian Cica ini itu filosofinya tinggi, filosofinya. Nah, itu filosofi kaum sufi. Nah, filosofinya mah, lah ya, kalau mau protes cecak itu protes, ya Allah, kenapa Engkau masih rezeki saya itu binatang yang pada terbang, sementara Engkau tidak memberi saya sayap? Ya, itu kalau protes, mau protes begitu. Ya. Tapi apa pernah dengar cecak kemudian dia itu protes sama Tuhan? Pernah dengar cecak mau begitu protes? Nggak pernah kan? Nggak dengar kan? Ya, mungkin juga bisa, nggak ngerti biasa cecak. Yang tahu Nabi Sulaiman tuh. Coba kalau kayak siapa ini yang ngerti bahasa semut, Nabi Sulaiman. Sama sekarang kemarin ada orang yang katanya bisa ngerti bahasa semut. Ya, itu hebat sekali kayak Nabi Sulaiman. Siapa itu? Mama Ufron ya, Mama Ufron ya. Mama Ufron yang bisa bicara dengan semut, hebat. Nah, jadi itu Pak ya. Ada tanya, terjawab belum kira katanya? Belum. Ya. Sudah pas belum pertanyaan? Kan cuman ini aja, apa tuh kenapa saya tanya itu? Karena saya kan ada ya, kalau saudara yang seperti itu saya sampaikan. Dan sampai kamu rugi dunia juga rugi akhirat nantinya ya kan? Itu kan sering saya sampaikan seperti itu. Mereka kan dia kan nggak memahami karena ya memang belum pernah ngaji, ya diajak ngaji aja sebenarnya. Yang tadi itu jadi ternyata ya, itu masuk dalam kategori orang yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kada fakir ayyakuna kufur. Ya hampir-hampir saja kefakiran itu bisa menjadikan orang menjadi kufur. Bisa juga. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau orang itu tidak menerima terhadap pemberian Allah, ya, maka dia bisa jadi kufur nikmat. Ya. Dan terus harus qanaah dari itu, menerima apa yang ada, ridho terhadap pembagian yang diberikan Allah kepadanya. Insya Allah akan beri dengan itu. Nah, orang-orang yang tidak cukup dan merasa tidak cukup itu karena nggak pernah bersyukur. Kalau orang bersyukur, pasti Allah akan tambahi. Oh, itu janji Allah. Ya. Mana kata Allah dalam surah Ibrahim ayat 7 itu? Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu. Dan ingatlah ketika Tuhan mempermaklumkan
Ya, lain syakartum azidannakum, jika kalian bersyukur maka kami akan tambahkan nikmatku padamu. Wa in kafartum, dan sebaliknya kalau kamu kufur, kamu mengingkari nikmatku itu, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amatlah dahsyat. Di situ memang Allah tidak mengatakan kamu saya siksa, enggak. Allah hanya mengatakan bahwa kalau kamu kufur, ingat siksaku itu dahsyat. Artinya apa? Di situ kita orang yang berpikir, yang bisa berpikir, mestilah kalau siksa Allah dahsyat itu siapa? Ya mesti untuk orang yang kufur begitu. Jadi sadar seperti itu. Itu kan cuma mau menyiksa saya kan? Begitu. Itu sebabnya. Baik, saya satu lagi. Wa an Abi Karimah al-Miqdam bin Ma'di Karibah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma mala'a adamiyyu wi'a'an syarran min batnihi bihasbi ibni adama ukulatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi wa tirmidzi wa qala haditsun hasan. Nah, dari Abu Karimah al-Miqdad bin Ma'di Karibah radhiyallahu anhu, yang berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasul? Rasul sabdanya Rasul, janganlah seseorang memenuhi perutnya seperti sebuah bejana, karena hal itu akan berakibat buruk. Ya. Nah, terus bagaimana? Cukuplah anak Adam itu memenuhi perutnya dengan beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Ya, jika ia tidak sanggup, maka makan itu sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan di sini derajatnya hasan dan sahih. Nah, jadi kalau kita makan dan minum itu jangan sampai tenggorokan, sampai sepertiga untuk makanannya, keluarnya seberapa pertiga, sepertiga untuk minumnya, dan kasihlah sepertiganya lagi untuk nafas supaya mudah nafasnya. Makanya kalau orang makannya berlebihan itu nanti penyakit yang timbul macam-macam, karena banyak penyakit itu ditimbulkannya dari makanan. Yang paling banyak disebabkan karena makanan. Itu orang diabetes sebab apa? Banyak makan gula, ya kan? Orang darah tinggi sebab apa? Karena banyak makan lemak, goreng-gorengan. Setiap pagi bakwan nggak cukup 2, 1 piring dihabisin, ya. Pagi-pagi. Nah, terus siang kalau makan maunya ke Padang, ya, bukannya rumah, maunya apa? Tunjang. Nah, setiap hari makannya tunjang. Ya udah, perutnya buncit, darahnya tinggi naik, ya kan? Begitu, ya. Itu. Nah, kalau nggak puas apa? Nggak mau beli makan di Padang, kenapa? Maunya dibungkus saja. Kalau dibungkus nasinya tambah 2 kan? Karena sebenarnya dibungkus nggak mau, kalau dimakan di tempat sedikit nambah lagi. Itu akhirnya Padang di situ kan ya. Akhirnya dibungkus sampai rumah sampai daya. Habis makan menteng. Itu orang Padang begitu kan? Iya.
Nah, disarankan sini ma'ala tabiyyuhi wi'an syarru min badri. Nggak ada sesuatu yang melebihi jeleknya daripada anak Adam yang memenuhi perutnya seperti memenuhi bejana. Ambil baskom, jangan perutmu dijadikan seperti baskom. Baskom hanya bejananya. Jangan tutupi sayur nasinya dicuci sampai beres. Jangan, itu nggak ada bernafas. Ya, itu masih muda mungkin makan banyak. Sekarang seperti saya udah tua itu, diberi nasi padang itu suruh ngabisin yang satu bungkus itu berat banget, nggak kuat, berubah. Kalau dicampur itu diambil dulu, taruh yang belum kena bumbunya itu dipisahin supaya tidak mubazir ya, nanti makan siang atau sore gitu, misalnya gitu. Nah, kalau makan semua kekenyangan punya banget itu. Nah itu kan tadi itu. Lagi pula asam lambung itu akan naik ke makanan terlalu banyak umat. Itu asam kenapa? Orang penyakit asam lambung nggak boleh makan banyak-banyak, nggak boleh. Nah itu makanya jangan dipenuhi. Nah kalau begitu tadi ikuti saran Rasulullah ini. Coba insya Allah kalau makannya banyak terhindar itu macam-macam penyakit tadi itu ya, darah tinggi, asam urat, gula darah. Karena itu yang memicu terhadap penyakit-penyakit makanan ya. Nah kadang-kadang memang saya sendiri kalau makan itu kadang-kadang nggak bisa nolak ya. Makan sana pengajian makan enak, di sana pengajian makan enak, nggak dimakan saya kasihan yang masak, tapi dimakan ya tadi itu penyakit ya, akhirnya kolesterolnya naik gitu. Akhirnya setelah saya tahun 2 tahun 3 tahun yang lalu periksa benar katanya lemaknya banyak, pembuluh darahnya tersumbat. Saya pernah periksa jantung itu, ketika dikata itu berapa penyumbatannya 100% dari 2 pembuluh darah yang mengarah ke jantung, yang dua lagi 90 sama 80%. Terus mau dipasang ring nggak bisa katanya. Terus gimana? Harus bypass. Saya suruh bypass, saya nggak mau. 3 tahun yang lalu pas musimnya COVID itu. Terus gimana? Akhirnya ya tadi itu terus gimana yang caranya supaya baik ya terserah itu bapak pilihannya seperti apa. Saya dapat resep dari murid pengajian saya di Cidiri sana, namanya Omnigor. Omnigor itu bikin sendiri ya, bawang putih, jahe merah, cuka apel, lemon sama madu 5. Nah diminum setiap malam. Omnya nggak enak banget. Bawang putih di blender, dicampur dipersat jahe merah, umi udah mau bikin sendiri saya karena umi nggak tahan, mau muntah. Bawang putih ini nggak ada, tapi jangan cuka apel, jeruk lemon sama madu diminum setiap malam. Kurang lebih 1 tahun saya minum itu, alhamdulillah. Sekarang seger lagi, boleh kawin lagi. Kata Umi kawin aja kan, udah letoy aja kan, nggak takut.
Jadi Umi udah gak takut kalau saya mau komentar gitu. Dulu takut, sekarang nggak. Masih muda. Saya nggak bisa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Bisa menambah kebaikan dan mengurangi dosa-dosa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.